Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Ramadan dan ada dua orang teman saya yaitu Jeremy Sabam dan juga Simon Hanimawan. Kami di sini akan menjelaskan tentang hukum perikatan. Yang pertama adalah istilah dan pengertian dari hukum perikatan. Dari hukum perikatan ini berasal dari bahasa Belanda yaitu verbintenis yang artinya perikatan, perutangan, atau perjanjian. Definisinya adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Unsur-unsur dalam hukum perikatan yaitu ada hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan juga prestasinya. Yang kedua, tentang sistem perikatan. Sistem hukum perikatan terbuka dalam buku 3 BW. Yang pertama, hukum perikatan memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengadakan perikatan yang berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Yang kedua, hukum perikatan sebagai hukum pelengkap atau optional law. Artinya, pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak yang membuat janji itu. Mereka boleh mengatur sendiri kepentingan mereka dalam janji yang sudah mereka buat. Yang ketiga, bila mereka tidak mengatur sendiri kemampuannya dalam perjanjian itu, berarti mereka akan tunduk kepada undang-undang, misalnya jual beli. Yang ketiga, mengenai subjek dan objek perikatan. Subjek perikatan adalah para pihak dalam sebuah perikatan yang terdiri atas kreditur, yaitu pihak yang berhak atas prestasi atau tidak perlu diketahui identitasnya oleh debitur. Pergantian kreditur dapat terjadi secara sepihak. Dan yang kedua adalah debitur, yaitu pihak yang wajib melaksanakan prestasi. Identitas debitur harus selalu diketahui oleh krediturnya. Penggantian debitur hanya dapat terjadi dengan sepengetahuan dan persetujuan kreditur. Selanjutnya adalah objek perikatan adalah prestasi, yaitu hal pemenuhan perikatan. Dalam pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terdiri atas yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Dalam yang pertama, yaitu memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu dimaksudkan yaitu kewajiban dari debitur untuk menyerahkan kepemilikan, penguasaan, atau kenikmatan dari suatu benda. Misalnya penyerahan hak milik atas benda tetap dan bergerak, pemberian sejumlah uang, hingga memberikan benda untuk dipakai. Contohnya yaitu sewa, menyewa, dan juga jual beli. Yang kedua yaitu berbuat sesuatu. Misalnya membangun rumah, membuat lukisan, dan lain-lain. Kecuali itu dapat juga dikatakan bahwa semua perikatan dengan prestasi positif adalah perikatan untuk berbuat sesuatu seperti melakukan suatu pekerjaan yang disebutkan dalam pasal 1603 KUH Perdata. Si buruh diwajibkan melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya yang sebaik-baiknya. Contoh lain perikatan yang berprestasi yaitu tentang penanggungan dalam jual beli yang diatur dalam pasal 1491 KUH Perdata. Yang ketiga adalah tidak berbuat sesuatu. Misalnya, A membuat perjanjian dengan B bila jadi membeli rumah di suatu komplek tertentu. Mereka sepakat membuat pagar batas bersama yang tingginya tidak melebihi 1,5 miliar. Kecuali itu, perikatan yang berprestasi tidak dapat berbuat sesuatu dapat digolongkan sebagai perikatan dengan prestasi yang negatif. Misalnya, seorang debitur telah mengikat dirinya untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang bersaing dengan perusahaan yang dimiliki kreditur. Yang keempat, saya akan membahas tentang prestasi. Nah, prestasi itu dapat ditentukan, akan tetapi
Syarat ini hanya penting untuk perikatan yang dilahirkan dari persetujuan. Suatu perikatan tidak absah bila mana prestasinya sama sekali tidak dapat ditentukan. Yang kedua, prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan yang baik. Dalam pasal 1335 KUH Perdata, suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Dalam prestasi yang bertentangan dengan suatu sebab juga terlarang yang diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dan yang terakhir, harus mungkin dilakukan, artinya mungkin dilaksanakan menurut kemampuan manusia secara wajar. Jika tidak demikian, perikatan menjadi batal. Skuld yaitu kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi, dan Haftung adalah kewajiban debitur untuk menjamin pemenuhan prestasi tersebut dengan seluruh harta kekayaannya. Saya Jeremy Sabang Formana Sinaga akan melanjutkan materi pada poin 5 sampai 8. Poin 5 itu syarat perikatan. Poin yang pertama itu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, bahwa para pihak yang membuat perikatan telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, atau penipuan. Poin yang kedua itu cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 1330 KUH Perdata yang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah yang pertama itu belum dewasa, yang kedua berada di bawah pengampuan, dan yang terakhir itu dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum. Poin yang ketiga itu adalah sesuatu hal tertentu. Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut pasal 1333 KUH Perdata, barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu. Setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Poin yang terakhir itu suatu sebab yang halal. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kelima, yaitu asas perikatan. Asas perikatan itu ada 5 maksud saya. Yang pertama itu konsensualisme, yaitu suatu perjanjian lahir dengan tercapainya kata sepakat di antara para pihak mengenai suatu hal tertentu. Dan ada pengecualiannya. Yang pertama itu ada pengecualian perjanjian real, lahir dengan diserahkan objek perjanjian. Pengecualian yang kedua itu perjanjian formil, yaitu lahir dengan dipenuhinya formalitas tertentu. Asas yang kedua itu asas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dengan siapapun, menentukan isi dan syarat perjanjian, menentukan bentuk perjanjian, menentukan pada hukum mana perjanjian tunduk. Asas yang ketiga itu asas pacta sunt servanda, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas yang keempat itu asas kepribadian. Perjanjian hanya berlaku bagi para yang membuatnya. Dengan pengecualian, yang pertama itu der den beding, yaitu perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga. Pengecualian yang kedua itu der den working, yaitu perjanjian yang berlaku bagi pihak ketiga. Asas yang terakhir itu, asas yang kelima, asas itikat baik, yaitu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Penafsiran itikat baik yaitu memenuhi suatu syarat dari kelayakan dan kepatutan. Materi yang ketujuh itu kita lanjut, yaitu sumber perikatan. Jadi sumber perikatan itu ada perikatan itu dibagi dua, yaitu perjanjian dan undang-undang. Nah, yang untuk undang-undang ini dibagi dua juga, yaitu perbuatan manusia pasal
1353 dan bagian yang keduanya ditentukan Undang-Undang Pasal 1352. Dan yang pertama itu, yang perbuatan manusia pasal 1353 itu dibagi dua juga. Yang pertama itu ada perbuatan menurut hukum pasal 1354 dan pasal 1359. Dan yang kedua itu perbuatan melawan hukum, berada pasal 1365. Selanjutnya, materi nomor 8, jenis perikatan. Macam-macam perikatan menurut undang-undang. Yang pertama itu perikatan bersyarat, yaitu suatu perjanjian yang demikian itu menggantungkan adanya suatu perikatan pada suatu syarat yang menunda atau mempertangguhkan. Jadi kata syarat dalam rumusan tersebut di atas diartikan peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi. Perikatan bersyarat ini diatur pada pasal 1253 KUH Perdata tentang perikatan bersyarat, yang berisikan suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Yang kedua itu ada perikatan dengan ketepatan waktu. Ada pada pasal 1268 KUH Perdata tentang perikatan-perikatan ketetapan waktu, yang berbunyi suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya. Pasal ini menegaskan bahwa ketetapan waktu tidak menangguhkan lahirnya perikatan, tetapi hanya menangguhkan pelaksanaannya. Ini berarti bahwa perjanjian dengan waktu ini pada dasarnya perikatan telah lahir, hanya saja pelaksanaannya yang tertunda sampai waktu yang ditentukan. Maksud syarat ketetapan waktu ialah bahwa waktu yang ditentukan ini adalah peristiwa yang masih akan terjadi dan terjadinya sudah pasti, atau berupa tanggal yang sudah tetap. Contohnya itu, Sika berjanji pada anak laki-lakinya yang telah menikah untuk memberikan rumahnya apabila bayi yang sedang dikandung istrinya itu telah dilahirkan. Selanjutnya, yang ketiga, perikatan manasuka atau alternatif. Ada pada pasal 1272 KUH Perdata mengenai perikatan-perikatan manasuka atau alternatif. Dalam perikatan alternatif ini, debitur telah bebas jika telah menyerahkan salah satu dari dua atau lebih barang yang dijadikan alternatif pembayaran. Misalnya itu, yang dijadikan alternatif adalah 2 ekor sapi atau 2 ekor kerbau. Maka kalau di debitur menyerahkan 2 ekor sapi saja, debitur telah dianggap dibebaskan. Pada perikatan manasuka, objek prestasinya ada 2 macam benda. Dikatakan perikatan manasuka karena boleh memenuhi prestasi dengan memilih salah satu dari 2 benda yang dijadikan objek perikatan. Namun, debitur tidak dapat memaksakan Sika untuk menerima sebagian benda yang satu dan sebagian benda yang lainnya. Jika si D telah memenuhi salah satu dari 2 benda yang ditentukan dalam perikatan, dia dianggap dibebaskan dan perikatan berakhir. Hak milik prestasi itu ada pada si D jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada Sika. Selanjutnya itu, yang keempat, perikatan tanggung-menanggung. Ini adalah suatu perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan atau sebaliknya. Beberapa orang bersama-sama berhak menagih suatu piutang dari satu orang. Tetapi perikatan semacam yang belakangan ini sedikit sekali terdapat dalam praktek. Beberapa orang yang bersama-sama menghadapi orang berpiutang atau penagih hutang. Masing-masing dapat dituntut untuk membayar hutang itu seluruhnya. Tetapi jika salah satu membayar, maka pembayaran ini juga membebaskan semua teman-teman yang berhutang. Itulah yang dimaksud suatu perikatan tanggung-menanggung. Contohnya itu, jika ada 2 orang A dan B secara tanggung-menanggung berhutang sebesar Rp100.000 kepada si C, maka A dan B masing-masing dapat dituntut membayar Rp100.000. Kita lanjut yang kelima, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.
Suatu perikatan dapat dikatakan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi jika benda yang menjadi objek perikatan dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangan. Lagi pula, pembagian itu tidak boleh mengurangi hakikat dari prestasi tersebut. Jadi sifat dapat atau tidak dapat dibagi itu berdasarkan pada yang pertama itu sifat benda yang menjadi objek perikatan, yang kedua itu maksud perikatannya, apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi. Persoalan ini dapat dibagi atau tidak dapat dibagi itu mempunyai arti apabila dalam perikatan itu terjadi lebih dari seorang D atau lebih dari seorang K. Jika hanya seorang K di perikatan itu dianggap sebagai tidak dapat dibagi. Yang keenam itu perikatan dengan penetapan hukum. Diatur pada pasal 1304 KUH Perdata. Selanjutnya yang dikatakan bahwa ketentuan pasal 1304 KUH Perdata mempunyai dua maksud. Yang pertama itu untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya. Yang kedua itu untuk membebaskan si piutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya. Contohnya itu, saya berjanji dengan pemborong untuk mendirikan sebuah rumah yang harus selesai pada tanggal 31 Desember 2012. Dengan ketentuan bahwa si pemborong akan dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah untuk setiap bulan keterlambatannya. Jadi, untuk mencegah jangan sampai si berhutang dengan mudah saja melalaikan kewajibannya, dalam praktek banyak dipakai perjanjian di mana si berhutang dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak menepati janjinya. Hukuman itu biasanya ditetapkan dalam suatu jumlah uang tertentu yang sebenarnya merupakan suatu pembayaran kerugian yang sejak semula sudah ditetapkan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian itu. Demikian hasil pemaparan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sembilan. 10 cara hapusnya perikatan. Nomor 1. Pembayaran. Yang dimaksud dengan pembayaran dalam hukum perikatan adalah pelunasan utang, uang jasa barang, atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur. Jadi, pembayaran dalam hal ini bukan hanya berupa penyerahan atau pembayaran sejumlah uang saja, tetapi juga penyerahan barang oleh penjual. Dengan dipenuhinya prestasi itu, perikatan menjadi terhapus. Pasal 1382 KUH Perdata, selain daripada debitur sendiri, orang-orang lain juga dapat memenuhi prestasi itu, yaitu 1. Mereka yang berkepentingan, misalnya orang yang turut terutang dan seorang penanggung utang. 2. Mereka yang tidak berkepentingan, asal saja mereka bertindak atas nama debitur atau atas nama sendiri, asal ia tidak menggantikan kedudukan kreditur. Misalnya, perjanjian jual beli sepeda, A memiliki sepeda milik B. Maka saat A membayar harga sepeda dan sepeda tersebut diserahkan B kepada A, yang berarti lunas semua kewajiban masing-masing pihak A dan B, maka perjanjian jual beli antara A dan B dianggap berakhir atau hapus. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau konsinyasi 1404 sampai 1412 KUH Perdata, yaitu suatu cara hapusnya perikatan di mana debitur hendak membayar utangnya namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur. Maka debitur bisa menitipkan pembayaran melalui kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Misalnya, A punya utang kepada B. Akhirnya A membayar utang tersebut kepada B, tapi B menolak menerimanya. Dalam kondisi demikian, A bisa menitipkan pembayaran utangnya tersebut melalui kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Nanti pengadilan yang akan meneruskannya kepada B. Jika menitipkan melalui pengadilan ini sudah dilakukan, maka utang piutang antara A dan B sudah dianggap berakhir. Lalu agar penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan ini sah, perlu 1. Bahwa penawaran itu dilakukan kepada seorang kreditur atau kepada seorang yang berkuasa menerimanya untuk dia. 2. Bahwa penawaran itu dilakukan oleh orang yang berkuasa untuk membayar. 3. Bahwa penawaran itu mengenai seluruh utang pokok yang dapat dituntut dan bunga dapat ditagih serta biaya yang telah ditetapkan tanpa mengurangi penetapan kemudian. 4. Bahwa ketetapan waktu telah tiba jika itu dibuat untuk kepentingan kreditur.
5. Bahwa syarat yang menjadi beban utang telah terpenuhi. 6. Bahwa penawaran itu dilakukan di tempat yang menurut persetujuan pembayaran harus dilakukan, dan jika tiada suatu persetujuan khusus mengenai itu kepada kreditur pribadi atau di tempat tinggal yang sebenarnya atau tempat tinggal yang telah dipilihnya. 7. Bahwa penawaran itu dilakukan oleh seorang notaris atau jurusita, masing-masing disertai 2 orang saksi. 3. Novasi atau pembaharuan utang K 1425 sampai 1435 KUH Perdata. Novasi pembaruan utang adalah suatu perbuatan utang perjanjian baru yang menghapus suatu perikatan lama menurut Profesor Subekti. 3 jalan untuk pembaruan utang. Yang pertama, apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya menggantikan uang utang lama yang dihapuskan karenanya. 2. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama yang oleh si berpiutang dibebaskan dan dari perikatannya. 3. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama terhadap si berpiutang dibebaskan dari perikatannya. 4. Perjumpaan utang atau kompensasi 1425 sampai 1435 KUH Perdata, yaitu penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur. Pasal 1425 BW, jika 2 orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang di mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan. Perjumpaan utang itu harus diajukan atau dimintakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya, A punya utang kepada B sebesar 500.000, tapi pada saat yang sama B juga ternyata punya utang kepada A sebesar 500.000. Dengan hal demikian, maka utang masing-masing sudah dianggap lunas karena impas dan perjanjian utang piutang dianggap berakhir. 5. Konfisio atau pencampuran utang 1436 sampai 1437 KUH Perdata. Pasal 1436, pencampuran utang terjadi apabila kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang yang berutang berkumpul pada satu orang. Pencampuran utang tersebut terjadi demi hukum. Dalam pencampuran utang ini, utang piutang dihapuskan. Pasal 1437 BW, pencampuran utang yang terjadi pada diri utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utang. Cara ke-6, pembebasan utang menurut 1438 sampai 1443 KUH Perdata. Pembebasan utang adalah perbuatan hukum di mana kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya kepada debitur. Pembebasan utang tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Misal A punya utang kepada B, tapi B membebaskan A dari utangnya tersebut. 7. Musnahnya barang terutang menurut 1444 sampai 1445 KUH Perdata. Bila mana barang yang menjadi objek dari suatu perikatan musnah tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, ini berarti telah terjadi keadaan memaksa atau force majeure. Dalam hal ini, pasal 1444 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk perikatan sepihak dalam keadaan yang demikian, hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan suatu barang sedangkan ia telah menanggung resiko, perikatan itu juga dihapus jika baginya akan musnah cara yang sama di tangan si berpiutang seandainya sudah diserahkan kepadanya. Pasal 1444 ayat 2 KUH Perdata. Debitur wajib membuktikan bahwa musnahnya barang tersebut adalah di luar kesalahannya dan barang itu akan musnah atau hilang juga meskipun di tangan debitur. Jadi dalam hal ini debitur telah berusaha untuk menjaga barang tersebut agar tetap berada dalam keadaan semua. 8. Kebatalan dan pembatalan perjanjian menurut 1446 sampai 1456 KUH Perdata. Bidang kebatalan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1 dapat dibatalkan, 2 batal demi hukum. Dapat dibatalkan baru mempunyai akibat setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut. Disebut batal demi hukum karena kebatalannya yang menyangkut perbuatan hukum di ketertiban umum atau kesusilaan. 8. Kebatalan dan pembatalan perjanjian menurut 1446 sampai 1456 KUH Perdata. Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, seperti misalnya anak yang di bawah umur, orang yang berada di bawah pengampunan,
atau bisa juga dibatalkan karena perikatan itu dibuat karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Orang tua atau wali dan pengampu bagi mereka yang dianggap tidak cakap atau yang bersangkutan sendiri, bagi perikatan yang dibuat karena terpaksa, kekhilafan, atau penipuan, dapat mengajukan pembatalan perikatan tersebut kepada pengadilan. Dengan disahkannya pembatalan tersebut oleh hakim, berarti berakhirlah perikatan yang termaksud sesuai bunyi pasal 1446 dan 1449 KUH Perdata. Cara ke-9 yaitu berlakunya syarat batal menurut 1265 KUH Perdata. Berakhirnya perikatan karena berlakunya syarat batal ini erat sekali hubungannya dengan perikatan bersyarat. Suatu perikatan adalah persyaratan jika ia digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang yang belum tentu terjadi. Di dalam pasal 1253 KUH Perdata, perikatan itu ada yang berupa perikatan bersyarat yang menghapuskan atau disebut juga perikatan dengan suatu syarat batal, yaitu suatu perikatan yang sudah dilahirkan justru akan berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Jadi dengan terpenuhinya syarat batal tersebut maka berakhirlah perikatannya. Sebagai contoh, Anissa menyewakan sebuah rumahnya kepada Risa dengan ketentuan bahwa persewahan itu akan berakhir jika Anissa yang sudah bertugas di luar negeri kembali ke tanah air. Jadi dengan kembalinya anak Anissa ke tanah air berarti pada saat itu berakhirlah perikatan antara Anissa dan Risa yang ditimbulkan dari perjanjian sewa menyewa. Artinya syarat-syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Misalnya perjanjian yang dibuat bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan atau Ketertiban Umum menurut pasal 1337 KUH Perdata adalah batal demi hukum. Cara yang ke-10, lewatnya waktu atau daluarsa. Menurut 1946 sampai 1993 Bab 7 Bab Buku 4 KUH Perdata. Jadi maksud daluarsa atau lewat waktu pembayaran menurut pasal 1946 KUH Perdata merupakan suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan cara lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa undang-undang mengenal dua bentuk daluarsa atau lewat waktu, yakni 1. Daluarsa akuisitif, yaitu daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang. 2. Daluarsa ekstintif, yaitu daluarsa yang dapat membebaskan atau melepaskan seseorang dari suatu perikatan. Sekian dari saya, terima kasih.